Pihak kepolisian mengungkap alasan langsung menahan Habib Bahar bin Smith seusai ia ditetapkan menjadi tersangka. Setelah diperiksa selama lebih dari 12 jam, tersangka kasus penghasutan Rizik Syihab akhirnya ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Presiden Prabowo Subianto nampaknya mulai menindak tegas oknum-oknum pembuat gaduh, oknum-oknum perusuh. Dan tentu saja rekan-rekan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kita ini adalah bangsa yang kuat dan kita tidak boleh punya pola pikir yang mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang lemah. Sama sekali tidak, rekan-rekan, kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang harus menjaga kesatuan dan persatuan. Maka dari itu, kita jangan biarkan oknum-oknum provokator, oknum-oknum pembuat gaduh berkeliaran dengan bebas di bumi Nusantara. Yang tentunya rekan-rekan kita harus jaga bersama sesuai dengan pesan Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa kepemimpinannya memang sangat menghargai dan memberi ruang khusus bagi kritik. Tapi tidak dengan membuat gaduh, tidak dengan perbuatan menghasut dan mencaci maki. Karena tentu saja itu semua bukan bagian dari kritik. Saudara-saudara bangsa Indonesia, kalau memang mau, kalau memang bekerja sama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah, bangsa yang kuat. Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No, kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan bangkit. Ikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja. Jangan bodohi rakyat, Mas Anies. Ada apa, Mas Anies? Hah? Hei, jangan kau bandingkan situasi 98 itu dengan hari ini. Sekarang kenaikannya nggak begitu signifikan. Kalau dulu kan dari 2.500 langsung ke 17.000. Bedain dong situasi, makanya krisis. Silakan, hei IQ gorila, kalau mau percaya sama Anies monggo, ya. Tapi kami ini cinta Indonesia. Kami masih waras. Jaga negara ini, guys, jangan sampai rusuh. Kau pulang dari Arab kok tiba-tiba ngomong begitu, mau apa? Hah? Mau cepat jadi presiden kamu? TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Dilabeli sebagai klinik, sebagai pecinta apa itu namanya budaya lokal ya. Tapi tetap menang gitu ya. Jadi artinya ada penarasian tentang Kang Deddy yang diidentikan dengan Sunda Wiwitan, dengan agama-agama yang dianggap syirik gitu ya oleh mainstream, oleh Rizik Syihab loh misalnya. Oleh sekelompok kecil orang itu ternyata nggak mempan gitu ya. Artinya di dalam pilkada dia tetap menang gitu. Karena justru Pak Habib Rizik dan kelompoknya yang sekarang sedang jatuh. Jadi kemarin kan ada Hari Ahok Nasional juga sedikit sekali yang ikut ya. Yang 212 itu. Iya betul. Ya, itu kan istilahnya Hari Ahok Nasional itu ya. Ya itu istilah saya aja. Menarik. Iya, jadi kan setiap tahun mereka menggelar acara itu di Monas gitu kan. Ya, itu kan sekarang menjadi semakin lama semakin sepi, dan kemudian reputasi Pak Habib dalam hal ini sebenarnya saya bersimpati kepada beliau gitu. Ya karena sekali lagi beliau tetap memberikan kepada kita banyak manfaat sebenarnya. Asal kita bisa memisah aja mana bagian yang harus kita ambil dan mana yang kita tolak gitu. Nah, tapi
pada bagian bahwa sebenarnya habaib di Indonesia itu sudah habis, dan kemudian orang-orang banyak yang justru lawan-lawan dari habaib sekarang atau lawan-lawan dari kelompok-kelompok itu sekarang itu punya angin yang sangat besar gitu untuk menaikkan pamornya gitu. Kemarin-kemarin misalkan Kiai Imad itu sempat nyenggol-nyenggol mubahalah. Kan ada Gus Dur dengan Habib Rizik beberapa tahun yang lalu pernah mubahalah gitu kan. Siapa yang salah di antara kita akan su'ul khotimah dan lain sebagainya. Nah, Gus Dur husnul khotimah sejauh yang kita ketahui ya, kita nggak tahu bagaimana, tapi sejauh yang kita ketahui bahwa beliau meninggal sangat dihormati, sangat dicintai, kata-katanya sampai sekarang juga masih dicuplik sama orang lain dan sebagainya. Jelaslah itu husnul khotimah. Secara duniawi kita melihatnya itu. Nah, harusnya Pak Habib Rizik yang gemeteran nih. Oh, berarti kan dalam mubahalah itu ya satu di antara kita, satu di antara kita itu su'ul khotimah. Seperti itu. Nah, tapi kalau soal itu menarik, ini nih pertanyaan terakhir, karena waktunya juga udah mau habis ya. Soal habaib ini, fenomena habaib itu kan tadi Guru Gembul bilang bahwa Hari Ahok Nasional itu menunjukkan bahwa memang pamor Habib Rizik gitu ya, atau pamor habaib itu mengalami penurunan. Itu seberapa jauh menurut Guru Gembul peranan narasi yang mempertanyakan validitas nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imad, karena ini kan gencar sekali dan terutama itu kan bergema banget di kalangan Nahdiyin ya, di kalangan NU. Itu diskursnya kan keras itu antara yang mempertanyakan habaib itu berani tes DNA ya gitu, selalu begitu kan. Tes DNA itu kan yang menginisiasi itu ya, itu kan Kiai Imad. Dan sampai sekarang kan masih bergulir. Roma Irama juga ya. Dan Guru Gembul juga gitu. Nah, menurut Guru Gembul seberapa besar peranan ini, narasi ini dalam mendelegitimasi habaib di Indonesia? Sangat besar. Jadi sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, kebencian terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan privilege keagamaan itu sangat besar di Indonesia, itu sangat besar. Orang-orang NU itu sangat tidak suka, apalagi sudah dibenturkan Banser versus FPI gitu ya. Itu sudah sangat besar. Tapi itu hanya sekedar bara dalam sekam saja. Mereka tidak berani keluar karena keturunan Nabi. Kita harus hormati, itu habaib, itu adalah kita, jadi nahan diri. Makanya ketika muncul sebuah pemantik bahwa itu bukan keturunan Nabi, gak banyak di antara kita yang baca Kiai Imad, tulisan Kiai Imad itu gak banyak yang baca. Gak banyak yang mampu mengakses sumber-sumber Kiai Imad itu gak banyak. Gak banyak. Tapi karena resistensi yang sudah sangat besar dari rasa sakit hati yang sudah sangat besar dari dalam diri itu, akhirnya mendapatkan peluang. Alhamdulillah sekarang saya bisa menghujat orang itu tanpa rasa takut bersalah dan tanpa takut kualat gitu. Yang gak apa-apa orang dia keturunan Yahudi bukan keturunan Nabi. Jadi akhirnya sentimen itulah yang keluar. Betul. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, misalkan saya termasuk orang yang mendelegitimasi Habib itu, bisa dikatakan ya, karena tesis Kiai Imad sebelum saya populerkan tidak populer. Dan Roma Irama tidak bicara Habib sebelum berbicara dengan saya gitu. Betul. Ya, pada bagian itu ya. Tapi sebenarnya yang saya inginkan itu sebenarnya bukan itu. Yang saya inginkan, mari kita kembalikan kehormatan seseorang itu bukan pada faktor-faktor keturunan. Jadi ada banyak kok di antara Habib-Habib itu yang memang memiliki kualitas yang baik. Jadi kita jangan pedulikan pada status Habib atau tidaknya. Kalau misalkan dia mampu memberikan pencerahan, dia memberikan kemaslahatan kepada manusia, ya kita ikutin. Tapi kalau Profesor Quraish Shihab gitu, kan. sampai sekarang beliau masih mempercayai bahwa beliau adalah keturunan Nabi gitu. Ya, tapi kan beliau tidak jualan itu. Tidak jualan, betul. Atau misalkan Habib Ja'far gitu, yang tokoh muda yang memberikan banyak pencerahan kepada anak-anak muda, memperkenalkan Islam dengan cara yang lucu gitu, yang baik. Ya kan beliau tidak pernah berjualan itu. Beliau bahkan menegaskan bahwa status Habib itu membuat dirinya terbebani untuk terus-terusan berperilaku baik di muka publik gitu. Nah, itu kan berarti dia tidak jualan agama, tidak jualan nasab, kehabibannya. Kehabibannya. Yang sebaliknya justru misalnya kayak Bahar Smith itu kan. Nah, iya. Itu yang jualan nasabnya gitu kan. Iya, jadi dan bikin masyarakat enek gitu. Betul. Jadi beliau itu melakukan kekerasan secara verbal, secara fisik, dan ditampilkan di media, dan begitu bangga ketika beliau ditekan. Beliau mengatakan,
siapa yang berani kepada saya berarti berani kepada Nabi. Di tangan saya, di badan saya ada darah Nabi dan seterusnya. Jadi menjadikan Nabi sebagai tameng untuk menutupi kesalahannya. Jadi mendowngrade-kan gitu Nabi. Sedangkan misalkan Pak Quraisy Shihab dan sebagainya justru melakukan hal yang sebaliknya. Betul. Saya nggak mau menyebut saya Habib, saya nggak mau, kalau mungkin, kalau boleh saya nggak mau dipanggil Habib sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena sudah dicatat dalam Robitoh, saya akui saja seperti itu. Tapi saya nggak mau jualan itu, makanya dari itu saya menutup, semoga aib saya ditutupi karena saya bawa Nabi. Itu kan jadi justru malah respect masyarakat ya, respect terhadap beliau gitu ya. Iya betul. Makanya kita kembalikan saja semua itu kepada akhlak gitu. Dan saya kira yang dilakukan Guru Gembul, Kiai Imad ya, untuk dan juga Roma ya, melakukan narasi tentang itu, menggelorakan narasi mengenai mempertanyakan validitas nasab itu, tujuannya kan justru bukan untuk membuat mereka itu tujuannya kan justru untuk menghormati marwah Nabi. Betul, kan sebenarnya. Bukan untuk bukan untuk cancel culture terhadap mereka gitu loh. Tapi jangan sampai nasab ini disalahgunakan kan gitu ya. Jadi misalkan saya mohon maaf, dalam perdebatan lintas agama misalkan, ketika Pak Habib Bahar muncul dengan narasi yang seperti itu, kemudian orang-orang non-muslim yang membenci Islam itu mengatakan, tuh keturunannya gitu, buah tidak akan jatuh dari tidak akan jatuh. Jadi kalau keturunannya gitu ya pantas, ya memang orang leluhurnya juga gitu. Ini kan membuat hati kaum muslimin itu sakit. Jadi cara terbaiknya adalah yaitu dilepaskan dari jalur kenabian, dari nasab kenabian itu adalah cara yang paling menyenangkan dan enak gitu. Nah tapi yang mereka itu nggak mau, mereka pengen tetap kemaksiatannya itu berbalut religiusitas. Gitu. Jadi saya maksiat bagaimanapun, saya semaksiat kayak gimana pun, saya sebodoh kayak gimana pun, tetap 70 kali lipat lebih baik daripada ulama gitu. Dan ini loh, mendapatkan privilege kemewahan itu kan dengan jualan nasabnya itu. Betul. Jadi itu kan justru yang upaya dari Kiai Imad, Guru Gembul itu untuk menyelamatkan marwah Nabi sebenarnya kan. Dan menyelamatkan logika manusia. Karena mereka itu, saya pernah dapat kabar dari sahabat, jadi dari kelompok mereka itu ada yang makan buah secara sengaja hanya sepotong, dan bagian potongannya itu diperebutkan sampai berkelahi oleh bawahan-bawahannya itu. Ada kita duduk gitu, kita bangkit itu kursi kita diciumin gitu dan lain sebagainya. Nah itu kan logika rusak, agama rusak, apa-apa rusak. Jadi itu menghancurkan Islam dari dalam juga. Tapi kok malah dibela-bela mati-matian. Jadi Islam macam apa sebenarnya yang ada di dunia saat ini gitu. Iya betul. Saya kira ini sesuatu yang ya menjadi PR bersama buat umat Islam harusnya gitu, untuk mengikis hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi oke, terima kasih diskusi dan pencerahannya Guru Gembul. Dan saya kira ini bukan yang terakhir. Semoga aja kita bisa ketemu lagi di berbagai kesempatan lain, karena saya kira semakin setelah pilkada ini tema politik kan landai ya, seperti kita bilang tadi. Jadi isu-isu tentang keagamaan, tentang kehidupan itu lebih menarik untuk dibicarakan di podcast gitu.